sudah, aku karena banyak sabar aja Ira, jadi tidak boleh, oh kenapa aku dibohongi, enggak, aku tidak punya pikir, ya sudah mungkin aku harus berhati-hati lah. Buat bunda, buat ayah, buat bunda. Tepuk tangan mana yang beriada untuk Belgi. Walaupun nanti ada pendamping, pendampingnya itu harus orang yang bertanggung jawab, yang sayang sama aku dan anak aku. Hai, ini Kita lagi ada di kulkas. Nggak ada pintunya. Iya, tapi nanti dilihat teman-teman. Wah, ralnya bagus banget. Harapan Musdalifah untuk mengakhiri masa jandanya harus berujung duka. Setelah gagal menikah dengan Ustadz Abi Sabit, Musdalifah juga harus mendengar ocehan miring tentang sepak terjangnya sebagai businesswoman. Seperti diketahui, selain dikenal sebagai pengepul barang-barang bekas yang sukses, mantan istri Nasar ini juga merambah bisnis rekaman. Bahkan Musdalifah sudah merancang konsep duet dengan Ustadz Abi Sabit dalam sebuah proyek album religi. Sayang, konsep duet musik mereka harus bernasib sama dengan konsep pernikahan mereka yang spontan batal. Begitu istri sah Ustadz Abi Sabit tiba-tiba muncul di hadapan publik dan awak media. Namun benarkah Musdalifah sempat mengharapkan kado pernikahan dari Ustadz Abi Sabit berupa album duet lagu religi? Pun ada lagu yang memang akan diarahkan untuk duet kita berkaitan tentang dengan saya dengan Bu Haja Musda, itu memang sempat ada, tetapi karena materinya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, karena saya bikin album itu kan album sholawat, album memuji kepada Allah, dan ketika diarahkan ke arah sana saya menolak. apa itu ya? Cerita yang punya menolak. Yang apa? Bunda? Nama Mbak Mus yang duet ini. Judulnya tentang bab-bab pernikahan lah kira-kira. Akhirnya menolak. Nah, kemudian saya menolak. Udah aja, aku udah nggak mau untuk bicarakan itu lagi ya. Yang penting aku tidak mau, tujuan aku baik. Ya sudahlah, pokoknya yang sudah berlalu gitu. Yang penting intinya aku tidak mau merusak gitu rumah tangga orang, itu disebut apa, aku nggak mau. Saya pikir sih karena suami saya Ustadz Abi dan Mbak Mus karena kinerja kawan, ya saya positif thinking aja karena mereka memang tim kerja saja, ada project aja, udah nggak ada pikir saya itu mau lanjut mau nikah, nggak ya. Sempat dikabarkan menjalani ta'aruf dengan Ustadz Abi Sabit, kini hubungan Musdalifah dengan dai berusia 35 tahun itu dikeruhkan oleh isu azas manfaat. Musdalifah yang ingin menjadi penyanyi religi sekaligus produser rekaman, kabarnya berusaha merangkul jamaah fanatik Ustadz Abi Sabit untuk mensukseskan proyek album religinya. Sebaliknya, Ustadz Abi Sabit disebut-sebut memanfaatkan popularitas Musdalifah untuk mengatrol pamornya di industri hiburan. Namun benarkah Musdalifah sempat mengatur Ustadz Abi Sabit agar jangan banyak bicara di depan awak media? Mungkinkah jawaban-jawaban singkat Ustadz Abi Sabit terkait status pernikahannya memang sengaja disetting Musdalifah? Berkaitan dengan pemberitaan, status saya masih lajang. Saya tidak pernah berbicara satu kata pun di media bahwa saya masih single. Saya sudah beristri, saya sudah punya anak, anak-anak asuh aja juga banyak gitu. Kemudian kedekatan terus pemberitaan berkaitan tentang diri saya masih lajang itu kan dari pihak mereka ya. Ya sudah, aku karena banyak sabar aja Ira, jadi tidak boleh, oh kenapa aku dibohongi, enggak, aku tidak punya pikir, ya sudah mungkin aku harus berhati-hati lagi. Saya rasa dia belum sudah tahu, nggak mungkin usia saya 35 tahun, majelis ada, usaha ada, masih single ya. Kan sudah dijelaskan dari awalnya, saya juga sudah menjelaskan kepada Bu Haji. Enggak, aku nggak kenal.
Kalau aku kenal aku nggak keluarin dong itu. Kalau dirugikan ya karena terkesan kami yang dibully ya, ataupun ya karena masyarakat jamaah kami khususnya banyak yang menanyakan kepada kami mengenai hal tersebut. Kalau aku orangnya gini ya, sifatnya maksudnya kalau memang itu bukan jalan untuk jodoh aku, ya sudahlah. Yang penting aku lebih baik mundur ya. Sekalipun ujungnya terasa pahit, Musdalifah tidak menyesal telah dipertemukan dengan Ustadz Abi Sabit. Rencana pernikahan pada 13 Januari mendatang boleh saja gagal. Namun ada rencana Tuhan yang maha indah di balik kegagalan itu. Seakan tak mau terperosok ke jurang nelangsa yang dalam, Musdalifah ingin menjadikan tanggal 13 Januari sebagai titik balik bagi kerajaan bisnisnya. Lantas bisnis apa yang akan dibuka Musdalifah? Benarkah wanita berusia 38 tahun ini ingin menjadi juragan properti? Klaster lagi pelan-pelan aja, lagi belajar, lagi diurus aja perizinannya, aku lagi urus. Enggak, maksudnya ya pelan-pelan aja itu kan ya ada orang, ada bukan aku aja ya, banyak untuk yang ininya. Gitu. Daerah ini di daerah rumah aku juga di belakang. Enggak juga ya, aku ya di situ juga aku sebagai ikon juga ya gitu. Jika Musdalifah batal menikah di awal tahun 2017, pedangdut Nasar sang mantan suami diisukan bakal menggelar pernikahan dengan janda kaya asal Cianjur pada akhir Januari ini. Setidaknya isu itu sudah menjadi viral di media sosial pasca beredar foto Nasar bersama seorang wanita setengah tua dengan 2 anak perempuan yang sudah beranjak remaja. Kepada sejumlah sahabatnya, Nasar sering curhat tentang janda Cianjur yang ditaksirnya. Yang penting kata Nazar, pokoknya cantik, jadi soleha, yang penting sugih. Iya Nazar, tapi teman-teman jangan jangan berpikiran sugih itu banyak duitnya, enggak. Yang penting sugih itu kaya hatinya, sayang sama suaminya. Kalau yang pertama kan yang mau tahu Musdalifah. Ya. Yang sekarang juga kan dengar udah janda juga. Ya bukan selera, mungkin itu dari hati ya. Hatiku berbunga, lama ku mendamba gejolak asmara, kini ku merasa padamu hai. Ya mungkin selama ini setelah dari Musdalifah sendiri, Nasar mencari kenyamanan begitu kan. Dia mencari perempuan yang tepat untuk dia dan akhirnya menemukan janda yang iya, tapi isu-isunya kan katanya Nasar itu hanya ingin mau morotin doang, tapi enggak itu enggak sih orang Nasar juga banyak duit ya kok. kan, jadi kan kalau kita lihat sekarang ini Nasar dia sibuk dengan aktivitasnya sehari-hari Betul, begitu kan, ya dimana kan? programnya Jadi ada banyak, nyanyi juga iya programnya gitu. banyak. Jadi kan bisa saling seimbang nantinya sama calon istrinya. Dan buat Musdalifah juga mudah-mudahan beneran ya nikah dengan Ustadz ya. Nikah dengan Abi tadi itu. Tapi kan banyak banget nih yang ngasih tahu kalau seandainya memang Musdalifah itu memanfaatkan atau apa begitu kan ya untuk Musdalifah. Kalau memang enggak ya tidak memanfaatkan usah apa nih maksudnya? Memanfaatkan link atau mungkin juga memanfaatkan jemaah-jemaah dari jadi Abi itu tadi. dompleng maksudnya. Iya, seperti itu. Tapi kayaknya enggak kok ya. Enggak kok. Tetap aja untuk Musdalifah juga Nasar ini kan mereka berdua lagi deket-deket ya kan sama pacar barunya begitu. Pokoknya udah seneng-seneng Lancar aja dulu, deh happy-happy semuanya. aja dulu. Iya nggak sih? Sama kayak kita happy-happy ini lagi mau menyapa Oh pemirsa jelas di dong ya, di rumah. sore hari ini pemirsa sampai jam 4 sore nanti bersama dengan saya Jens Purba. Dan saya Asya Syara akan mengupdate berita selebriti terkini, terhot, dan terindap hanya di Obsesi. Ya, selanjutnya ini selanjutnya ya. ada apa, Jen? Ada happy story dari liburan mewah Jessica Iskandar dan Ruben Onsu. Oh, yang dia di sana. Iya, yang ketemu Dengan sama Kenzel. Budi gitu kan. Terus juga Ruben Aku sama belum pernah kesana tuh. Sarwenda sama anaknya. Itu kan seru banget ya di sana pemirsa ya. Kabarnya Jedar heboh memborong belanjaan di Paris sampai seharga rumah. Harga rumah. Seharga rumah loh ya, itu Kalah berarti loh. berapa coba? Kamu Sekarang harus 2M, bisa niruin 3M, dia tuh 4M, kelihatannya. Kita lihat langsung liputan. Ya, check it out. Pemirsa, libur panjang akhir tahun kemarin menjadi momen yang membahagiakan bagi Jessica Iskandar.
Bersama sang buah hati El Barak Alexander dan sang kakak Erik Iskandar, Jessica mengeksplor keindahan benua Eropa selama 10 hari. Di benua biru itu, Jessica sempat bertemu dengan sahabatnya Ruben Onsu dan Sarwenda, serta Jennifer Bahdim. Namun benarkah saat liburan Jessica sempat mengalami insiden? Benarkah wajah bule El yang tak mirip Jessica sempat dipermasalahkan oleh pihak Bandara Amsterdam yang terkesan tidak mempercayai Jessica sebagai ibu kandung El? Seru banget, ketemu teman-teman juga kan. Ada kejadian mengerikan juga sih sebenarnya waktu aku lagi di airport Swiss. Dari airport Amsterdam mau terbang ke Swiss. Aku sama El kan mau check-in kan tiket pesawat gitu. Udah gitu kita berdua ditahan, katanya tunggu sebentar ya gitu. Terus aku bilang kenapa nih gitu. Anda siapa namanya? Aku bilang ya Siska Iskandar kan. Terus gitu, anak ini siapa namanya? El Barak Alexander. Anak siapa dia? Gitu. Aku kan deg-degan. Kenapa ini kok? Maksudnya aku ditanya-tanya anak siapa gitu. Kenapa pas nama belakangnya di paspor beda gitu. Tapi kan kakakku sama aku mukanya Asia. Kalau dia kan campuran gitu. Jadi kita ditahan, diinterogasi, terus udah gitu aku deg-degan banget, tapi aku jelasin, terus aku kasih lihat Instagram aku, ini anak aku, tuh ini aku nih. Setelah berapa menit kita udah boleh lewat, ya udah, tapi itu bener-bener bikin aku deg-degan. Ya, insiden penahanan yang sempat dialami Jessica dan El seolah terbayar dengan pemandangan suasana kota-kota di Eropa yang dijelajahi. Kota Zermatt di Switzerland menjadi tempat favorit dan berkesan untuk Jessica. Di kota itu, Jessica dan El sempat menonton pertandingan hoki dan melihat pemandangan gunung yang indah. Kita lagi di Zermatt, kita lagi main ice skating. It's cold, -3, dingin banget. You cold, El? No? Strong boy! Kita lagi nonton pertandingan hoki. Yang paling berkesan kayaknya Zermatt deh di Swiss. Karena itu pertama kali ke situ, terus sama Cologne juga. Cologne di Jerman juga bagus. Meski di Eropa sedang memasuki musim dingin, namun Jessica mengungkapkan kebanggaan pada El yang kuat dengan suhu dingin. Wanita yang karib disapa Jedar ini juga mengungkapkan selama di Eropa dirinya harus ekstra siap menyiapkan makanan khusus untuk El. Sebenarnya sih El Barak tuh enaknya karena dia bisa diomongin. Makanan utamanya kan dia harus ada nasinya, ada tempuranya, ada sopnya gitu. Jadi mesti cari makanan khusus buat dia gitu. Cuma dia selama di perjalanan baik banget. Dia bilang dia seneng banget. El kuat dingin gitu. Kadang-kadang aku pakein jaket aja dia bilang enggak gini aja El kuat gitu. Benua Eropa bisa jadi benua yang memiliki kenangan tersendiri untuk Jessica. Pasalnya di benua inilah Jessica sempat mengukir kisah cintanya dengan Ludwig. Namun seiring waktu kenangan tersebut seolah terkikis dengan kehadiran pria baru di samping Jessica yang foto kebersamaannya sempat diunggah oleh sahabatnya Ruben Onsu. Benarkah perjalanan Jessica ke Eropa tak hanya sekedar liburan, melainkan juga melancarkan misi pencarian cinta? Ini pasti foto dari Kak Ruben kan, dasar dia. Temen main aja sebenarnya. Cowok siapa? Nggak ada cowok sekarang. Walaupun nanti ada pendampingnya itu harus orang yang bertanggung jawab, yang sayang sama aku dan anak aku. Kalau sekarang temenan dulu, kan masih banyak ikan di laut. Kebahagiaan yang sama juga dirasakan pasangan selebriti Ruben Onsu dan Sarwenda. Sama seperti sahabatnya Jessica, Ruben memboyong keluarga kecilnya untuk menghabiskan liburan panjang akhir tahun ke benua Eropa. Selama di sana dengan menyetir kendaraan sendiri, Ruben mengajak Thalia dan Sarwenda untuk menjelajahi beberapa negara di benua Eropa tersebut. Namun benarkah Ruben merasa kurang nyaman saat menghabiskan liburannya di Eropa? Ya, senang, seru. Gimana ya, makanan-makanan di sono kan lu tau sendiri ya kan? Aku tiap hari kayak masak nasi, terus udah kayak gitu kita bikin nasi goreng dan bumbunya ya seala kadarnya gitu. Capek aja ya karena kan nyetir gitu, jadi ya capek. Terus kita nyasar-nyasar, terus ketangkap polisi ya. Terus dia ketok-ketok kaca, si Thalia nggak tahu duduk di depan, kan ada car seat kan.
lo harus pindahin anak lu ke belakang. Can you speak English? No. Terus kita bilang, can you speak Mandarin? Dia bilang, no. Akhirnya nggak bisa, kita nggak bisa bahasa dia nggak bisa bahasa kita. Ya udah, akhirnya, oke, thank you very much, sir. Oke, suruh jalan. Banyak momen berkesan yang dialami Ruben, Sarwenda, dan Thalia selama di Eropa. Salah satunya adalah saat Ruben yang memang terkenal jahil mengerjai seorang maling di kota Paris yang mencoba mengambil handphone yang ternyata handphone tersebut adalah handphone mainan Thalia. Dan benarkah gara-gara kejadian tersebut, Ruben tak mau mengunjungi kota romantis tersebut lagi? Ada kejadian saya sama Wenda, kan banyak was-was maling ya. Kan kita punya handphone-handphonean Thalia tuh ya. Jadi pas habis telepon kita tahu tuh ada cowok yang ngedesek-desek gitu. Gua taruh aja di sini. Jebret. Diambil. Dia nggak tahu itu handphone mainan. Pas dia balik, pas itu bunyi, dibuang handphonenya. Terserah lo. Oh ya, saya bilang sama Wenda, gue nggak mau datang ke satu negara yang tas umpetin. Ini, gue maunya yang memang vacation ya, bener-bener vacation lah. Liburan kali ini juga menjadi momen romantis yang ditunjukkan Ruben untuk sang istri. Saat singgah di Jerman, Ruben membuat surprise kecil dengan membelikan sebuket bunga untuk Wenda. Hal tersebut juga berhasil membuat Wenda terharu dan menangis. Pas lagi jalan, pas lagi nyetir mobil, saya bilang, mau mampir ke toilet dulu sebentar gitu. Pas mampir ke toilet, Wenda juga turun. Terus ada tukang bunga, saya tahu dari jauh ada tukang bunga. Ya udah saya kasih bunga di situ dia. Akhirnya ya udahlah, terus saya suruh tukang bunganya motoin, orang gak ada siapa-siapa. Yang pastinya seneng lah gitu, tapi kalau dibilang romantis, dia selalu bilang, enggak, aku gak romantis. Tak hanya itu, momen pertemuan Ruben dengan sahabatnya Jessica menjadi cerita tersendiri untuk Ruben. Benarkah selama di Eropa, Ruben dan Jessica sama-sama khilaf berbelanja? Lantas benarkah sepulang liburan, Ruben dan Wenda melakukan aksi balas dendam dengan makan nasi Padang favoritnya? Hai, ini Kita lagi ada di kulkas. Nggak ada pintunya. nggak ada pintunya. Dingin banget. Ini negara Tapi apa ini itu? daerah aku lah. Ini kan emang kota kelahiran mami papi ya. Jadi kayak biasa aja. Hampir jadi kota lo, tapi nggak jadi. Kak Ruben no, tapi orangnya baik. Baik istrinya pokoknya didadain. Jessica parah. Harga rumah dia belanjanya. Sadis men. Lihat nih. Kak Ruben tuh, aduh. Single mom kaya raya. Jedar gila belanjanya. Luar biasa. Jessica Iskandar, janda kaya. Kita udah pulang jalan-jalan, ujung-ujungnya sampai rumah makan nasi Padang. Makan sandwich, roti, keju, nih juaranya nasi Padang. Balik lagi makan sebungkus.